Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di udara di atas kota kekacauan primal, berdiri dua siluet tampak kuat. Salah satunya adalah Kaisar Sejatian. Di sebelahnya ada lelaki lain yang agak kurus dengan kulit pucat dan dua tanduk hitam, namanya Tongnan. Di kejauhan, sebuah kapal semesta biru tua muncul. Dengan rambut panjang ungu, seorang wanita cantik terbang keluar dari pintu kabin saat kapal di belakangnya menghilang. Wanita ini bernama Jade atau dikenal sebagai Kaisar Gyo. Kaisar Sejatian, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Gyo. Ketiganya adalah makhluk absolut dengan kekuatan tinggi di alam semesta virtual. Mereka duduk di sekitar satu sama lain dan mulai mengobrol. Sebagai makhluk abadi yang telah ada begitu lama, bahkan jika mereka membantu keluarga mereka hidup selama 1000 era, karena waktu mengalir seperti sungai, keluarga mereka sudah meninggal. Oleh karena itu, Kaisar Sejatian, Kaisar Gyo, dan Kaisar Tongnan tidak memiliki keluarga lagi. Bagi mereka, teman adalah keluarga. Ikatan mereka bertiga begitu dalam, terutama antara Tongnan dan Jade. Keduanya bahkan memiliki jejak asmara. Namun, keduanya tidak pernah benar-benar menindaklanjutinya. Meskipun mereka memahami pikiran satu sama lain, mereka masih menjaga jarak. Mereka juga terbiasa dengan perasaan ini. Bagaimanapun, mereka adalah teman dan mitra yang baik. Tujuan kedatangan Jade itu karena dia diperintahkan oleh Tuan Kesatria 9 Bilah mengawasi generasi jenius terbaru dan memantau perkembangan mereka selama 30 tahun. Generasi baru ini tidak buruk, terutama Bulan. Setengah tahun yang lalu dia sudah melewati level 4. Jade tersenyum. Dalam hal kekuatan, Bulan adalah nomor 1 dan Rongjun adalah nomor 2. 6 di belakang mereka yaitu Tao, Gusi Luo, Long Yun, Jie Leixi, Wuka, dan Qian Shui tidak memiliki perbedaan besar dalam level. Bukankah ada Lo Feng dengan kinerja yang baik sebelumnya? Tongnan menggelengkan kepalanya. Bukannya dia diawasi oleh Yan. Kaisar Sejatian menggosok dagunya. Dia mengerutkan kening. Bagaimana aku mengatakannya? Ketika dia pertama kali datang, penampilannya sangat bagus. Namun 10 tahun ini aneh. Dia menghabiskan waktu berburu binatang buas di luar. Setelah itu, ia duduk di balkon belajar. Dia belum pernah mencoba jembatan surgawi lagi. Kaisar Gyo di bawah perintah Tuan Kesatria 9 Bilah dengan kekuatannya. Dia mengamati para jenius dari jauh bukanlah masalah sama sekali. Bulan ini benar-benar tidak buruk. Memang jenius nomor 1 dari 10 juta tahun. Jade melayang di tengah energi kekacauan, melihat pelatihan Bulan yang jauh di tanah terlantar. Tatapan Bulan tegas dan kuat, seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Rongjun ini adalah seorang prajurit yang lahir alami. Namun, bagaimana dia bisa menarik perhatian kedua pemimpin negara? Rongjun yang telanjang dan berambut acak-acakan itu mempraktikkan wujudnya, sesekali melihat ke atas untuk mengamati hukum semesta berputar. Kaisar Gyo juga mengamati satu persatu jenius lainnya, sampai pada akhirnya, apakah dia Lo Feng? Jade berjalan dalam gang kota kekacauan primal, melihat di balkon yang tidak terlalu jauh, ada seorang pemuda yang matanya tertutup dan tidak bergerak. Waktu 10 tahun telah menyebabkan rambutnya tumbuh panjang dan menutupi bahunya. 30 tahun ini adalah 30 tahun yang paling berharga. Semoga dia melakukan yang terbaik. Kaisar Jade berbalik dan pergi. Di balkon, Lo Feng duduk bersila. Tidak ada yang tahu di dunia internalnya. Klan Musa terlibat dalam pelatihan gila berulang-ulang selama 10 tahun. Klan Musa tidak pernah berhenti berlatih. Dia tenggelam dalam sensasi membedah hukum asal. Di balkon, energi di sekitar Lo Feng yang duduk diam bersila mengguncang. Debu tersebar dan dia membuka matanya. Dia berdiri sepenuhnya. Saat dia memandang ke arah kejauhan, kota kekacauan primal masih persis sama. Berapa lama aku berlatih kali ini? Lo Feng bertanya. Waktu ini lebih dari yang sebelumnya. Sekarang 3 tahun 9 bulan, jawab Bata. Lo Feng dengan lembut melambaikan tangannya, meninggalkan jejak telapak tangan di ruang angkasa. Dia tersenyum. Untungnya aku hanya menghabiskan total 10 tahun.
Akhirnya sepenuhnya memahami bentuk pedang pertama. Setidaknya aku punya hak untuk melatih darah mengambang ini. Aku harus pergi mencoba jembatan surgawi. Di jembatan surgawi, penjaga Bevin terkejut ketika dia melihat Lo Feng. Sudah sekitar 10 tahun, mengapa kamu belum datang sama sekali? Rekan-rekanmu semua mencoba beberapa kali setiap tahun. Aku tidak ingin terganggu dari pelatihan. Lo Feng tersenyum dan berjalan. Lo Feng sudah melewati level 1, maka dia bisa terbang langsung menuju level 2. Pada akhirnya, ada kabut awan besar. Dari kabut suara bergema. Pilih lawanmu. Kamu dapat memilih seorang pejuang, master mental, atau penghipnotis. Lo Feng perlahan turun dari udara, dengan kuat mendarat di jembatan. Aku memilih seorang pejuang. Cairan hitam terbang keluar dari kabut, dan dengan cepat berkumpul dan membentuk orang misterius yang mengenakan topeng dan baju besi hitam. Pria misterius ini membawa 2 bilah. Dia sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari Lo Feng, dan dia memancarkan aura yang kuat saat dia menatap dingin pada Lo Feng. Pria misterius yang membawa 2 bilah menatap Lo Feng dengan dingin. Keluarkan senjatamu. Lo Feng tersenyum. 2 senjata segera muncul di tangannya. Di kirinya adalah perisai 6 bermata, dan di kanannya adalah pisau bayangan darah dan emas. Lo Feng akan menggunakan teknik pedangnya sendiri untuk melewati level 2. Setelah memahami keajaiban dasar hukum ruang, apakah itu Nansen armamen atau teknik pedang itu bisa digunakan dengan apa saja. Ini hanya sebuah jalan. Begitu seseorang memahami jalan itu, dia dapat dengan cepat berbaur dengan senjata dan teknik yang berbeda. Mata Lo Feng berkilau karena kegilaan, dan semangat bertarungnya sangat gila meledak. Lo Feng bergegas maju, meninggalkan bayangan di tanah, sementara yang asli muncul di depan pria lapis baja hitam. Sangat cepat, pria lapis baja hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kedua bilah di lengannya untuk memblokir. Pria lapis baja hitam itu mengetuk begitu keras sehingga dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan meluncur ke belakang. Ketika lututnya menyentuh tanah, itu menyebabkan jembatan itu sedikit bergetar. Pria lapis baja hitam itu terbang dan 6 bayangan muncul di udara. Semuanya memegang 2 bilah. Hal yang paling aneh, mereka semua tampaknya melepaskan teknik yang berbeda-beda dan serentak menyerang Lo Feng. Lo Feng benar-benar tertawa gila dan bergegas. Lo Feng segera muncul di atas pria lapis baja hitam. Pedang miliknya segera menebas. Pria lapis baja hitam itu langsung terbentur ke bawah. Dengan benturan keras dia menabrak jembatan. Dia memuntahkan darah segar dan kemudian mendarat di lautan kabut yang penuh. Lo Feng bergegas kembali ke jembatan dan tersenyum lebar. Lo Feng menggunakan bilah ilusi 7 klan Musa yang dipelajari tubuh klan Musanya. 7 bilah ilusi memiliki total 7 teknik. 7 bilah ini tidak ada satu pun yang lebih lemah atau lebih kuat dari yang lain. Ketika melatih 7 bilah ilusi, setiap bayangan akan memiliki kekuatan yang berbeda. Lo Feng turun dari udara dan mendarat di jembatan. Jika kamu ingin menghabisiku, itu tidak akan semudah ini. Di udara, pria berbaju hitam yang memegang 2 bilah jelas dalam keadaan yang menyedihkan. Dia mendarat di jembatan juga. Matanya tertuju pada pemuda berambut hitam. Lo Feng dan pria itu kembali bertarung, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Lo Feng. Lo Feng memandang kabut di depannya menghilang dan menuju ke level 3 jembatan surgawi. Jembatan ketiga ini, aku tidak bisa terlalu mencolok. Aku akan menggunakan persenjataan Nansen di tingkat 3, pikir Lo Feng. Teknik terkuat tubuhnya yang ada di bumi adalah senjata roh, yang kemudian dengan cepat ia terbang ke udara dan mengikuti jembatan ke level 3. Di kota kekacauan, Kaisar Tongnan, Kaisar Sejatian, dan Kaisar Giok duduk bersama. Aku sudah berada di kota kekacauan primal selama hampir 20 hari. Bolan dan Rongjun adalah yang paling luar biasa. Yang lain memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kaisar Jet tersenyum. Jadi, sudah waktunya untuk kembali dan melaporkan pada Tuan Kesatria. Kaisar Sejatian tiba-tiba terguncang. Ada apa? Tongnan dan Kaisar Giok tampak terkejut. Itu Lo Feng. Dia baru saja melewati level 2. Kaisar Sejatian hampir tidak bisa menahan kebahagiaan. Jet berkata, dia adalah salah satu yang luar biasa. Dia seharusnya melewati level 2 lebih awal. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari yang lain, tapi itu hanya sedikit. Wuka dan Qian Shui melewati level 2 di tahun ke-9 mereka.
Dia berbeda. Dia melewatinya dengan pertarungan jarak dekat, kata Kaisar Sejatian. Tongnan dan Jet terkejut. Semua orang memiliki spesialisasi mereka. Seorang master mental adalah master mental. Seorang pejuang adalah seorang pejuang. Yang kuat biasanya fokus pada apa yang mereka mahiri. Dan Lo Feng adalah seorang master mental. Kemampuan bertarung jarak dekatnya tidak lebih lemah dari Wuka atau Long Yun. Mata Jit berkilau. Ayo cepat pergi ke jembatan surgawi. 3 makhluk absolut mengirim kesadaran mereka menuju jembatan surgawi. Penjaga Bevin membungkuk hormat pada ketiganya. Apakah pertempuran Lo Feng di tingkat 3 sudah dimulai? Tanya Jit. Baru saja. Dia baru saja mencapai akhir level 3, kata penjaga Bevin. Siarkan situasi pertempurannya. Jit menekankan. Bevin melambaikan tangannya dan layar selebar 10 meter muncul. 3 makhluk absolut semua menyaksikan layar. Lo Feng menatap kabut di depannya. Aku memilih master mental. Kabut besar di depannya bereaksi seperti 2 level sebelumnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, Lo Feng benar-benar dapat mengendalikan domain pisau seperti lengannya sendiri. Energi di dalamnya berkumpul menjadi satu tubuh. Pria berpakaian hitam tertawa dingin. Lingkungan pria berpakaian hitam itu juga mulai mengisi dengan energi emas. Dalam sekejap, domain pedang serupa terbentuk. Kedua domain bundar berselisih berkali-kali, menyebabkan energi dalam jumlah besar beriak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah melewati level 2, kamu dapat dengan mudah melewati level 3. Pria berpakaian hitam berdiri jauh di udara. Level 3 ini jauh lebih sulit daripada level 2. Dia menunjuk Lo Feng dan segera dari 9 bilah, 8 dari mereka bersatu. Benang emas terjalin di antara mereka menjadi pisau emas buram besar. Domain pisau Lo Feng segera hancur bila emas besar itu seperti kapal besar yang melewati ombak. Lo Feng menunjuk 9 bilah di sekitarnya segera berkumpul. Sejumlah besar ukiran emas kompleks terjalin dengan cepat membentuk pisau besar emas. Dengan gemuruh, Lo Feng mengendalikan pisau besar dan menyerang pisau besar musuh. Kamu akan kalah. Mata pria berpakaian hitam itu terbakar api. 2 bilah besar itu berselisih lagi, dan pedang Lo Feng segera terhempas ke belakang. Pria berpakaian hitam segera mengendalikan miliknya untuk menembus ke arah Lo Feng. Mata Lo Feng berbinar. Pesawat ulang-alik awan gelap mulai melengkung, dan segera sekitarnya dipenuhi dengan 100 bayangan dirinya. Lo Feng secara bersamaan mengontrol pedangnya untuk memblokir milik lawan. Setiap bentrokan Lo Feng tampaknya tidak diuntungkan. Namun dalam hal gerakan, hanya mengandalkan itu saja, Lo Feng mampu menghindari setiap serangan. Di pulau yang indah, 3 kaisar menatap layar dan tertawa. Anak ini, dia memperlakukan jembatan surgawi sebagai kesempatan untuk belajar dan maju lebih lanjut. Kaisar Sejatian tertawa keras. Kaisar Gio yaitu Jit mengangguk. Gerakannya sudah mencapai tingkat ketiga. Tetapi hanya mengandalkan ini, dia seharusnya tidak bisa dengan mudah menghindari serangan Nansen armament. Yang utama adalah Lo Feng jelas mulai memahami dasar hukum ruang. Karenanya, setiap gerakan yang ia lakukan beresonansi dengan ruang itu sendiri. Ketiga kaisar itu terus-menerus menonton pertempuran Lo Feng. Mata Lo Feng berkilau. Baiklah, mari kita akhiri. Di tengah udara, pria berpakaian hitam itu mengamuk. Jika kamu memiliki keterampilan, jangan menghindar. Apa gunanya menghindar? Lo Feng tiba-tiba berhenti. Semua bayangan benar-benar menghilang. Lo Feng dengan dingin menunjuknya. Bilah emas besar yang dikendalikan Lo Feng segera mengikuti busur sempurna yang misterius. Dengan kecepatan luar biasa, itu mencapai tepat di depan wajah pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu terkejut ketika mengetahui bahwa pisau emas besar milik lawan telah mencapainya. Dia nyaris tidak berhasil memblokirnya dengan batang panjang emas di punggungnya. Dengan sebuah bentrokan, bilah besar keemasan itu sedikit bergerak, dan ujung yang tajam melengkung dan segera menembus kepalanya. Lo Feng mengungkapkan senyum dan melihat ke depan. Kabut menghilang dan level 4 muncul. Di kejauhan di depan Lo Feng bisa dengan jelas melihat jembatan yang diselimuti pisau, mengerikan seperti kabut abu-abu. Buku Darah Mengambang pernah menyebutkan bahwa melewati level 3 adalah terobosan. Aku tidak mengira lantai 4 dan seterusnya. Bahkan pemandangan pun berubah. Lo Feng tertawa ketika dia terbang dan bergegas menuju kabut. Di tengah pulau yang indah, Kaisar Gio dan Kaisar Tongnan sangat terkejut. Mata Kaisar Sejatian bersinar. Kekuatan kesadarannya beberapa kali lebih kuat daripada jenius lainnya.
Dan karena ini, ketika dia mengendalikan senjatanya, kekuatannya sedikit lebih kuat dari yang diperkirakan. Kesadaran Lo Feng adalah kesadaran binatang bertanduk emas, normal jika itu kuat. Sementara tiga kaisar sedang berdiskusi, penjaga Bevin bergumam, "Menurut perintah, aku harus mengirim informasi ini ke Rongjun, Jie Leixi, Bulan, dan yang lainnya." Penjaga Bevin segera mengirim berita bahwa Lo Feng melewati level 3 kepada kelompok jenius. Rongjun berada di tempat latihan di Jagat Raya. Ini adalah kota semesta yang mewah. Rongjun berkata dengan lembut, "Aku akan bertahan di perusahaan alam semesta virtual. Aku akan menjadi bakat paling luar biasa di generasi kami. Saat ini dibandingkan dengan Bulan, aku lebih lemah. Namun dalam 50 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun, aku pasti akan melebihi dia. Sampai akhirnya aku akan memiliki kekuatan untuk secara pribadi menghabisi bajingan itu sendiri. Aku akan pergi ke planet kekaisarannya dan menghancurkan segala yang menjadi miliknya." Rongjun menatap ke bawah dengan heran ke layar di lengannya. Di atasnya ditampilkan pesan baru, membuatnya curiga. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Rongjun membuka pesannya. Lo Feng setelah 10 tahun dia langsung melewati level 2 dan 3. Dia sekarang mencoba level 4. Rongjun segera menatap dengan mata terbelalak. Rongjun tidak bisa mempercayainya. Di tempat lain, Jie Leixi menunjuk di udara dan sebuah layar muncul. Sebuah surat ditampilkan dan dia dengan lembut mengetuk untuk membukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sebuah villa tempat di samping Jie Leixi, prajurit besar Tao yang gemuk juga terkejut dengan kemarahan ketika dia melihat ke layar. Tidak mungkin. Jiang Mo wajahnya terkejut ketika dia melihat layar. Aku bahkan belum melewati level 2 dan dia benar-benar melewati level 3. Setelah ledakan Lo Feng di antara kelompok jenius, Bulan telah melewati tingkat keempat. Rongjun dan 7 lainnya telah melewati kedua, sisanya hanya melewati level ke-1. Ketika berita terobosan Lo Feng menyebar, itu membuat kelompok jenius yang diam-diam bersaing semua tertegun. Lo Feng sudah memulai upaya tingkat keempat. Di tengah badai hitam, jembatan ditelan angin gila. Lo Feng berkata, "Aku memilih master mental." Siluet manusia tiba-tiba terbang keluar dari badai, mengenakan baju besi putih perak. Dia menginjak pesawat ulang-alik awan gelap sambil membawa tongkat panjang berwarna emas gelap. Matanya di bawah topeng putih perak menatap Lo Feng. Menurut perhitungan darah terapung, kesulitannya meningkat sangat besar seiring berjalannya lebih jauh, dan lonjakan level semakin tidak masuk akal. Lo Feng berpikir, "Aku tidak tahu seberapa kuat level 4 ini." Buku darah mengambang memiliki beberapa detail di jembatan surga itu sendiri. Lo Feng memiliki beberapa perkiraan di dalamnya. Dia yakin bisa melewati level 3 sebelumnya. Untuk ke level 4, dia sepertinya tidak punya jaminan sama sekali. Namun bahkan tanpa itu dia masih harus mencobanya. "Orang berpakaian perak, aku harap kamu menggunakan kemampuan terkuatmu," teriak Lo Feng. Pria berpakaian perak itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya butuh satu gerakan. Jika kamu dapat memblokirnya, aku akan kalah." Lo Feng terkejut. Pria berpakaian perak itu menunjuk ke arah Lo Feng. Bersama dengan itu, batang panjang emas gelap menembakkan pedang kecil keemasan yang tak terhitung jumlahnya. 1.600 pisau emas kecil. Tatapan Lo Feng menyapu dengan sangat cepat menghitung secara akurat. Ada total 10.081 bilah kecil di persenjataan Nansen. 9 tingkat persenjataan Nansen menggunakan semua bilah untuk membentuk satu serangan yang menakutkan. Lo Feng berpikir, dia menggunakan 1.600 bilah, maka itu seharusnya menjadi bentuk keempat. Bentuk keempat, daya optimum, membutuhkan 1.600 bilah kecil. Ini membentuk pilar emas setinggi hampir 10 meter, hampir seperti pilar ruangan besar. Untuk dapat menggunakan ini di ranah universe tingkat 1, seseorang pasti akan dianggap tak terkalahkan dan akan sulit untuk menemukan lawan sama sekali. Tidak heran, dia hanya mengatakan satu gerakan. Lo Feng menatap dengan mata terbuka lebar. Bentuk keempat sangat sulit untuk membentuk pilar totem. Singkat cerita, pertempuran berakhir dengan begitu cepat. Hanya dalam satu gerakan, pria perak itu mengalahkan Lo Feng. Kaisar Sejatian, Kaisar Giok, dan Kaisar Tongnan menyaksikan layar mengambang di depan mereka. Pertempuran itu sangat singkat, dan dalam beberapa detik sudah berakhir. Itu normal baginya untuk kalah. Kaisar Sejatian mengangguk. Tongnan juga berbicara. Persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Dia hanya berlatih di kota kekacauan primal selama 10 tahun. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak. J tersenyum. Hanya 10 tahun dan dia melihat sekilas esensi dari hukum asal ruang.
dan tingkat kesadarannya begitu kuat. Lo Feng ini adalah kejutan yang tak terduga dari perjalananku ke sini. Dia bahkan lebih kuat dari Rong Jun. Dari apa yang aku lihat, dia mungkin bisa melampaui Bulan di masa depan, kata Kaisar Sejatian. Masih terlalu dini, jangan terlalu sombong. Bulan memiliki terlalu banyak petunjuk. Kaisar Tongnan dan Kaisar Jet keduanya tertawa. Di tengah pulau, Rong Jun muncul, dan mengikutinya ada Tao, Wuka, dan banyak lagi mulai muncul. Oke guys, sampai sini dulu dan gimana? Gila ya, setelah berdiam lama Lo Feng tiba-tiba menunjukkan skillnya teman-teman melampaui Rong Jun lagi. Kemarin kan Lo Feng sempat kaget kan dengan kemajuan Rong Jun. Sekarang dibalap lagi ya. Jadi urutannya tuh Bulan, Lo Feng, Rong Jun. Nah, kita nggak tahu bakal kedepannya gimana Lo Feng, apakah bisa melampaui Bulan, kita nggak tahu. Saksikan terus di channel ini ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.